Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'd. Saudaraku sebangsa dan setanah air, alhamdulillah kita sudah memasuki bulan suci Ramadan 1443 Hijriah. Bulan suci nan mulia bagi seluruh umat Islam di muka bumi. Kepada seluruh umat Islam Indonesia, saya mengajak marilah kita laksanakan ibadah puasa Ramadan dengan penuh keimanan dan perhitungan serta kehati-hatian agar supaya kita dapat mengisi kegiatan Ramadan kali ini dengan segala ibadah yang bisa kita kerjakan. Kemudian juga tidak ada salahnya di samping kita memperbanyak tadarus, kita memperbanyak sedekah atau sedekah, kita mempererat silaturahim dengan sahabat-sahabat teman-teman kita menolong orang-orang duafa sesuai kemampuan kita dan lain-lain. Tentu juga tadi tidak ada salahnya kita melakukan kontemplasi, tafakur, perenungan, apa yang pernah kita kerjakan kemarin dan mungkin yang kita perlukan di masa datang itu kita renungkan bulan Ramadan yang suci. Nah, saya yakin bahwa memang tujuan puasa itu sesuai Al-Quran agar kita menjadi al-muttaqun atau al-muttaqin, manusia yang bertakwa. Jadi andai kata insya Allah kita bisa mengisi puasa kita dengan baik, berhasil, maka kita keluar dari bulan Ramadan kali ini itu dengan kebugaran bukan saja fisik tapi juga kebugaran dan kebersihan rohani kita, pikiran kita, hati kita, agar kita bisa menyongsong tugas-tugas kita di masa datang dengan lebih bagus lagi insya Allah. Nah, kemenangan-kemenangan kita peroleh itu terutama memang kita mampu menahan nafsu kita, an-nafsul lawwamah, yang enggak pernah puas, yang enggak pernah tenang, selalu ingin ingin mencari yang lebih besar, lebih dahsyat lagi dan lain-lain. Sehingga mungkin kali ini saya ingin menggarisbawahi pentingnya kemenangan mereka yang bisa mengendalikan nafsu, syahwat kekuasaan, kelaparan pada kekuasaan, haus pada kekuasaan. Kemudian sehingga pikirannya hanya kuasa, kekuasaan, yang kemudian akhirnya biasanya kemudian jatuh tertelungkup, terjerembab, dan menjadi tontonan yang tidak menarik bagi bangsa sendiri maupun bagi dunia internasional. Terutama bagi yang merasa dirinya sangat hebat, sangat cerdas, dan tidak ada pemimpin di Indonesia yang melampaui kehebatan kepemimpinannya, maka oknum seperti ini sesungguhnya sedang menggali kuburannya sendiri. Atau dengan ungkapan lain sedang melakukan bunuh diri politik pelan-pelan. Karena apa? Karena kebodohan dalam melihat perspektif masa depan bangsanya dan juga keterbatasan wawasannya. Jadi seperti kata dalam tempurung. Saya jadi ingat Imam Al-Ghazali dalam kitab yang terkenal Ihya Ulumuddin itu membagi manusia menjadi 4 kategori, dan manusia yang paling gawat, yang paling berbahaya, yang tidak perlu kita dengarkan lagi itu adalah istilah Al-Ghazali itu rajulun la yadri bal yadri anahu la yadri.
fadzalika jahilun murakkab fajtanibuh. Ya. Jadi kategori yang keempat yang paling buruk itu manusia atau pemimpin sama saja ya, yang tidak tahu bahwa dia itu sesungguhnya tidak tahu, tetapi dia tidak tahu bahwa sesungguhnya dia tidak tahu. Ya. Jadi ini double stupidity. Ya. Fajtanibuh, jadi jauhilah, ya. Stay away from that kind of hopeless person, kira-kira demikian. Ya. Ini tuntunan moral, juga moral politik dari Hujjatul Islam, yaitu Imam Al-Ghazali. Nah, saudara sekalian, bahkan biasanya orang yang kategori hopeless tadi itu merasa bahwa dialah yang paling mengetahui kebenaran. Ya. Dia menganggap akan dirinya itu ya sebagai manusia yang tahu the truth, kebenaran. Ya. Sementara sesungguhnya jadi bahan ketawaan bagi rakyatnya, bagi bangsanya. Ya. Tapi manusia kayak begini, pemimpin seperti itu, ya memang ya tidak banyak manfaatnya. Ya. Nah, daripada saya bicara dalam rangka ya membayangkan orang atau oknum tertentu, lebih baik saya landing saja ke realitas politik kita sekarang ini, yaitu duet Jokowi-Luhut, ya, yang selama ini menjadi simbol dan substansi rezim yang berkuasa sekarang ini, itu sesungguhnya jangan lupa harus berakhir pada Oktober tahun 2024. Ya. Jadi setelah itu tidak boleh lagi, ya, dua oknum ini lantas menggerakkan berbagai macam cara, kebutuhan tekad ala Orde Baru dulu. Ya. Kita masih terngiang-ngiang, ya, bagaimana rakyat kita kadang-kadang dibodohin, ya, tapi juga ditekan, diancam dan lain-lain, ya, untuk mengegulkan sebuah tujuan politik yang sebenarnya jahat, crime, ya, termasuk kriminal, ya, termasuk political crime. Ya. Nah, karena itu ini saya ingatkan, ya, bahwa mengapa rezim Jokowi-Luhut sekarang ini karena ambisi kekuasaannya itu menjadi ya sebuah rezim paranoid, ya. Jadi menjadi paranoid rezim, ya, di mana cirinya adalah merasa tidak pernah secure, nggak pernah aman, ya. Kemudian cara menutupi kelemahannya itu dengan menggertak, dengan mengancam, dengan kerah massa yang sangat masif itu, bahwa duet ini adalah satu-satunya yang dapat menyelamatkan bangsa ini. Ya. Jadi saya kasihan terus terang, ya, melihat keadaan kita sekarang ini, ya, dikerahkan seluruh lurah dari seantero Indonesia, nanti mungkin juga asosiasi tertentu, kemudian nanti eksponen bangsa, petani, ya, nelayan, buruh, berbagai negeri, ya, kemudian mungkin pensiunan ini, pensiunan itu dan lain-lain. Tetapi ini saya kira sebuah cara yang kosong substansi, ya, kemudian abal-abal, ya, tidak ada bobotnya, ya. Karena apa? Karena ini sangat artifisial, ya. Sesuatu yang artifisial itu ya seperti balon, ya, kelihatannya besar gitu, begitu kena tusuk jarum kecil saja udah kempes, jatuh, kemudian ya flat. Mungkin sekali, ya, mengapa Jokowi-Luhut ini dihinggapi ya mungkin penyakit psikis yang namanya paranoia itu, ya, atau paranoid, ya. Karena mungkin juga kesalahan-kesalahan dan berbagai kezaliman yang telah dilakukan oleh duet itu untuk bangsa yang besar ini. Ya nggak pernah diakui bahwa selama Jokowi berkuasa telah terjadi keterbelahan bangsa. Ya.
Jadi yang pro Jokowi ya, itu diangkat gitu, sementara oposisi ya, termasuk para ulama, para ustadz, para kiai, para habaib ya, yang ingin tegaknya keadilan itu diberangus ya, bahkan dikriminalisasi, dianggap kriminal ya, bahkan demonisasi, dianggap hantu ya. Kemudian dikatakan anti Pancasila dan lain-lain. Sementara mereka sendiri sesungguhnya yang sedang menghancurkan Pancasila ya. Pancasila mau ditekuk-tekuk, diperas jadi gotong royong ya. Jadi ini sesuatu yang harus kita waspadai ya. Juga mereka enteng ya, melanggar HAM ya. Pada akhirnya nanti ya, ketika katakanlah kabut awan politik yang gelap ini jadi terang benderang di masa mendatang, itu violations of human rights di Papua Barat, di Aceh, mungkin juga di berbagai pulau yang lain itu akan terkuak. Ya. Dan kemudian kita bisa melihat bagaimana pelaku penembakan 6 laskar FPI ya, itu dibebaskan. Jadi ini sesuatu yang saya anggap kita renungkan saat kita berpuasa sekarang ini. Ya. Jadi sekalian, ya, saya melihat sandiwara politik ya, yang dipertontonkan oleh duet Jokowi Luhut itu makin lama makin menggila, ya, makin ugal-ugalan. Ya. Jadi tidak bisa lain kesimpulan saya bahwa memang saudara saya Jokowi ini itu selain tidak kompeten ya, sebagai pemimpin, pernah saya tulis dalam risalah kebangsaan saya, tapi juga tidak tahu kapan dia harus mundur. Pemimpin yang baik itu harus tahu persis kapan dia harus mundur. Apalagi dalam Undang-Undang Dasar 45 itu sudah jelas sekali. Ya. Dikatakan presiden kita tuh hanya bisa dipilih 2 kali saja. Ya. Tapi sekarang mau dipaksakan supaya ada sidang MPR khusus untuk membuat PPHN. Ya. Tapi kemudian juga nanti saya kira arahnya akan mengubah secara sangat ugal-ugalan, lebih dari itu ya, sangat jahat ya. Akan berikan periode lagi ini luar biasa ya. Jadi saya akan mengatakan nanti bagaimana kita harus mengatasi hal-hal yang di luar nalar sehat ya. Jadi sekalian ya, memang seorang pemimpin ya, presiden misalnya atau raja ya, kalau raja memang turun-temurun ya, presiden ya, itu ada kemungkinan mendapatkan sindrom yang namanya itu narcissistic megalomania. Narsisis itu adalah seseorang yang merasa akulah yang paling sempurna, akulah yang paling benar, akulah yang paling tahu segala macam persoalan. Ya. Orang lain lebih bodoh, orang lain tidak bermutu dan lain-lain. Ya. Sementara megalomania itu membayangkan yang besar-besar, ya, tidak sesuai dengan kemauan yang kerdil itu. Ya. Nah, saya melihat ini, maaf ya, saudara Jokowi dan Luhut, Anda berdua ini harus mengaca diri, ya, tanya kepada psikolog yang objektif itu, apakah kira-kira Anda berdua itu ya, sedang menderita narsisistik megalomania tadi. Ya. Kalau iya, ya tentu memohon amunlah kepada Allah, ya, kepada Tuhan, ya, karena ini bisa membawa bahaya yang luar biasa. Ya. Jadi bayangkan kalau orang sudah kena halusinasi, ya, kemudian
diekspresikan, diejawantahkan penyakit sindrom narsisistik megalomania tadi dalam alam real, ya, maka saya kira sebagian besar bangsa akan mengelus dada bagaimana mungkin ya bangsa kita ini bisa melahirkan ya pemimpin-pemimpin ya yang saya kira DNA-nya itu keluar dari DNA bangsa kita ya. Jadi aneh, menurut saya itu aneh ya. Jadi saya melihat kemarin Saudara Jokowi ini marah-marah 2 kali. Yang pertama di Jakarta, yang kedua di Bali. Ya. Dia bilang jengkel, ya, dia marah, ya. Kemudian dia bahkan menghujat beberapa menterinya, kemudian menghujat para pejabat tinggi yang lain, gitu. Tanpa menyadari bahwa yang milih menteri kan juga dia. Ya. Jadi mengapa dipilih sendiri, dihujat sendiri? Ya. Ini bagi anak SD kelas 6 saja juga tersenyum bagaimana mungkin seorang pemimpin menetapkan pembantunya, menterinya itu mesti sudah dipikir ya, yang kira-kira ya hampir sama dengan dia. Ya. Jadi pemimpin itu biasanya mencari jenis sesama jenis. Ya. Jadi kalau kemudian menteri-menteri itu ternyata tidak bisa melaksanakan tugasnya dan lain-lain ya. Jadi ada one prestasi istilahnya barangkali ya. Itu karena lurahnya, ketuanya itu ya, itu kan juga yang milih ya. Dan ini kita di negeri kita ini ada keanehan cara berpikir ya. Jadi setiap kali ada reshuffle akan diadakan, kemudian semua itu hak prerogatif presiden. Sudah dikantung saku Bapak Presiden, yang tahu hanya Allah dan Bapak Presiden. Ya. Jadi siapa sih presiden itu? Ya. Saya belum pernah mendengar ada pejabat yang ditanya wartawan itu mengatakan walaupun presiden punya prerogatif tapi saya minta supaya yang dipilih itu yang first class quality ya. Jangan yang kaleng-kaleng, jangan abal-abal ya. Jadi tolong sesuai keahliannya, kemudian track recordnya dilihat dan lain-lain ya. Tapi semuanya mengatakan terserah Bapak Presiden ya. Dan Bapak Presiden kemudian ketika marah-marah dia sebenarnya sedang memarahi dirinya sendiri ya. Nah saudara sekalian, saya bahkan berani mengatakan di sini Pak Jokowi dan Pak Luhut ini sudah istilahnya itu power drunken ya, sudah mabuk kekuasaan ya. 10 tahun belum cukup ya, masih ingin lagi gitu. Bahkan saya khawatir andai kata 3 periode misalnya tidak kita halangi ya, itu saja kemudian nanti macam-macam ya. Jadi ini saya berpikir ke depan ya. Saya tahu orang banyak marah pada saya ya, itu Pak Tua ngapain ya, memang saya sedang menyampaikan kekhawatiran saya sebagai anak bangsa yang mungkin ya bagi yang gak suka sama saya itu saya dianggap nonsens dan lain-lain ya, tapi nggak apa-apa ya, itu resiko ya. Tidak ada orang yang punya pendapat di negeri demokratis yang terbuka sekarang ini itu tidak dihujat ya, walaupun sudah betul pun dihujat. Wong ayat Quran saja diusulkan 300 ayat mau dihilangkan dan lain-lain ya. Ini sontolonya memang banyak sekali di negeri kita ini ya. Kalau sampai nanti duet Jokowi Luhut itu